termasuk sampai ke keluarga-keluarganya, dan termasuk pada pihak-pihak yang terlibat dan diduga menerima uang hasil kejahatan Wahyu Kenzo yang didapatkan dari para terkait dengan keterlibatan public figure yang kita sampaikan ada 8 orang, kemudian ada 2 klub sepak bola di Liga 1 di Indonesia. Ini kan persoalan sudah terungkap di media. Informasi yang kita dapatkan dari para korban, kemudian tracing digital yang kita lakukan, dan kita sampaikan bukti elektronik ke kawan-kawan Barreskrim Mabes Polri, bahwa keterlibatan public figure ini disalahgunakan ataupun dimanfaatkan oleh PSK WK untuk melancarkan kegiatannya. Salah satunya adalah seperti produk diligence. Kalau kawan-kawan ingat, pada tahun 2021, pada saat launching program diligence ini, ada beberapa public figure yang dilibatkan sebagai brand ambassador. Produk diligence ini adalah produk nutrisi kesehatan. Dan produk diligence ini adalah merupakan bagian dari perusahaan yang dibentuk oleh Wahyu Kenzo, dan CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo. Maka dari itu ada kontribusi Wahyu Kenzo membentuk perusahaan tersebut. Setelah dia bentuk perusahaan tersebut, maka akan melahirkan produk namanya diligence. Nah, produk ini dikembangkan ke para korban untuk membeli robot trading ini. Sebelum diverifikasi, maka para korban harus membeli produk ini karena dia ingin menyelimuti terkait dengan niat jahatnya. Maka dari itu di Polres Malang juga sudah sampaikan, salah satu yang disita adalah produk Blueberry yang merupakan bagian dari produk hasil perusahaan yang dipimpin Wahyu Kenzo. Prinsip dari tindak-tindak pencucian uang ini harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya, termasuk sampai ke keluarga-keluarganya, dan termasuk pada pihak-pihak yang terlibat dan diduga menerima uang hasil kejahatan Wahyu Kenzo yang didapatkan dari para korban ini. Nah, untuk itu pertanyaannya, di pasal 5 TPPU itu kan bersifat pasif. Kalau pasal 3 dan 4 itu bersifat aktif. Pasal 3 dan 4 TPPU itu jelas menyampaikan orang itu dengan sadar bahwa ini hasil kejahatan, kemudian itu digunakannya untuk membeli aset atau membentuk perusahaan-perusahaan sehingga ini dikelabui. Uang yang halal, uang yang haram menjadi uang yang halal, atau uang yang hitam menjadi uang yang putih. Itu cara terkait dengan persoalan itu. Kemudian ada yang pasif, dalam hal ini pasal 5. Pasif ini adalah seseorang yang menerima aliran dana atau menempatkan dana itu, dia mengetahui atau patut menduga itu adalah hasil kejahatan. Pertanyaannya, apakah public figure itu mengetahui? Kalau mereka sampaikan beberapa hari ini, kita lihat di pemberitaan bahwa public figure itu tidak mengetahui kalau hasil yang diterima dari Wahyu Kenzo, baik itu berupa lelang maupun berupa terkait dengan beberapa yang disponsor itu adalah hasil kejahatan. Namun apakah dia tidak menduga? Apakah dia tidak patut menduga hasil kewajaran terkait nilai taksiran berupa barang yang kemungkinan itu diduga tidak sesuai dengan nilai barang, kemudian itu menjadi persoalan. Nah, penafsiran norma hukum dalam hal ini patut menduga memang pasti akan bervariasi. Namun barang tentu inilah tugas dari penyidik untuk menafsirkan pasal itu. Tugas kami membantu penyidik untuk menyampaikan persoalan itu. Maka dari itu kalau ditanya apakah di mana mendapat tahu nama-nama public figure, karena beberapa tracing berita itu sudah disampaikan, seperti umpamanya LA ataupun Atta, Taki dan William, itu kan jelas mereka sebagai brand ambassador dari produk diligence. Pada saat itu Raffi Ahmad di Malang dia datang ke perusahaannya, pabriknya. Kemudian pada saat launching juga seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan lelang,
lelang-lelang sendiri, jejak digital masih banyak sekali, bahwa Gus Miftah juga dengan Wahyu Kenzo pernah duduk bareng menyampaikan terkait dengan lelang itu, dan kita juga menghormati itu, karena bagaimanapun juga pasti barang tentu Gus Miftah tidak tahu hasil itu adalah hasil kejahatan. Tetapi terkait dengan apakah lelang itu benar, ya jelas lelang itu ada, termasuk dengan Dr. Tirta, kemudian Haji Faisal. Nah, jadi informasi itu kita sudah sampaikan ke penyidik, kemudian penyidik bertugas untuk menelusuri itu, apakah keterlibatannya betul-betul diduga kuat ataukah betul-betul tidak tahu. Nah, kalau sudah seperti ini harusnya ada dua pilihan. Pertama, uangnya dikembalikan, kedua, atau barangnya disita. Jadi terkait dengan pembuktian ini, maka untuk menghindari dari proses penegakan hukum pasal 5, pilihannya bisa disita barangnya atau bisa dikembalikan uangnya. Kita contoh seperti di DNA, kemudian itu dibalikin uangnya. Seperti di net itu benananya dibalikin, disita. Nah, penyitaan itu adalah gunanya untuk memperkuat alat bukti penyidik, terkait dengan peristiwa hukum dan modus yang dilakukan oleh tersangka WK ini. Nah, kalau ini tidak diperkuat, maka akan lemah penyidik pada saat proses di persidangan dan pembuktian oleh jaksa. Maka dari itu berkali-kali kita sampaikan, kita tidak menuduh atau memfitnah public figure itu, namun kita malahan meminta bantuan kepada mereka untuk membantu para korban dan juga membantu penyidik untuk mengungkapkan fakta dan modus kejahatan Wahyu Kenzo. Bang, berarti kan Ibu sendiri bilang dari pengacaranya akan mensomasi pihak Abang. Berarti ini official udah minta maaf secara langsung Bang ya ke Gus dan beberapa artis lainnya yang Abang sebutkan awal pertama preskon di Baris. Iya, memang kita setelah preskon di Baris kan kita menunggu respon di beberapa public figure terkait dengan seperti apa bentuk kualifikasi mereka. Dan terakhir semalam kita dengar Gus Miftah sudah kualifikasi. Dan saya juga sempat berdiskusi dengan salah satu lawyernya terkait dengan apa yang diinformasikan. Nah, namun kalau seandainya terkait dengan somasi, dan itu adalah hak dari Gus Miftah dan juga lawyernya terkait dengan merasa dirinya difitnah ataupun merasa dirinya dipojokkan terkait dengan pemberitaan ini, maka hari ini kita klarifikasi terkait dengan pemberitaan yang menurut kita lebih kepada narasi individu public figure, namun tidak kepada pokok persoalan terkait dengan kerugian para korban. Nah, pada kesempatan ini kita sampaikan, yang tadi saya sampaikan bukan hanya kepada Gus Miftah, seorang ustadz yang barang tentu memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia, kemudian kepada beberapa public figure lainnya, termasuk yang lainnya juga, bahwa kesempatan hari baik dan bulan baik ini menjelang 10 hari atau 7 hari bulan suci Ramadan, kemudian juga menjelang hari raya Idul Fitri, maka dalam kesempatan ini ingin kita sampaikan, jikalau narasi-narasi itu menyinggung perasaan mereka, kemudian menyinggung menjadi persoalan individu dan keluarga mereka, maka saya secara pribadi dan kawan-kawan MZN Partner mengucapkan dengan tegas, kita meminta maaf dan kita berharap persoalan ini bisa dikelirkan. Dan barang tentu nanti ada waktu untuk silaturahmi, hanya mungkin akan memakan waktu yang cukup lama karena harus terpotong dengan hari raya Idul Fitri. Dan Gus sendiri bilang dia juga tidak tahu duit itu halal dan haram, dan nggak mungkin itu bisa dibalikkan karena kan duitnya sudah buat amal gitu. Ini gimana Bang? Ya, pertanyaan itu memang sering yang menjadi persoalan orang yang diduga tindak pidana pasif. Contoh ada beberapa yang masalah yang kita tangani, oknum di perusahaan pemerintah meminjamkan uang kepada seseorang, kemudian ternyata seseorang itu diduga menerima TPPU padahal dia tidak tahu. Tetapi di TPPU itu ada normanya, dia mengetahui atau patut menduga. Jadi patut menduga makna normalnya, apakah ini bisa dikatakan wajar
ataukah tidak. Nah, kalaupun Gus Miftah ataupun Ustadz kita menyampaikan dia tidak tahu, ya bisa jadi dia tidak tahu karena peristiwa itu sebelum terjadinya TSK Gus Miftah, maaf, TSK Wahyu Kenzo. Nah, namun tentang waktu lelang itu tahun 2001. Peristiwa hukum penipuannya ini tahun 2020, 2021, 2022. Segala aktivitas perbuatan TSKWK ini patut diduga merupakan hasil kejahatan. Tugas kami sebagai lawyer untuk mengungkapkan aliran dana yang diterima oleh orang-orang yang disebutkan, kemudian diterima oleh Wahyu Kenzo dengan pencucian uang, baik bergerak atau tidak bergerak berbentuk harta, itu harus diusut tuntas. Tidak lain tidak bukan, barang tentu untuk kepentingan para korban, dan pada akhirnya diputuskan oleh pengadilan dikembalikan kepada korban dengan putusan yang ingkrah. Oke, Bang. Dan juga kalau untuk kan di sini antara Raffi dan Gus Miftah kan memang berbeda nih, Bang, untuk dari polanya sendiri. Apakah RA sama Atta ini juga yang mereka jelas-jelas itu sebagai brand ambassador ya harus mengembalikan secepatnya atau gimana, Bang? Menurut hemat kami kan mereka harus menyampaikan ke publik ataupun menyampaikan ke klarifikasi ke penyidik. Apakah benar mereka sebagai brand ambassador ataupun tidak? Kalaupun itu benar, maka pertanyaan berikutnya, apakah mereka menerima atau tidak uang dari TSKWK ini berbentuk brand ambassador, jasa brand ambassador? Nah, kalaupun itu menerima, maka hemat kami bisa disampaikan ke penyidik apakah itu bisa dikembalikan ataukah tidak. Maka lagi-lagi penetrasi terkait dengan pembacaan norma hukum pasal 5 memang harus dijernihkan oleh kawan-kawan penyidik, karena bagaimanapun juga itu adalah kewenangan dari subjektif penyidik untuk meneruskan perkara ini apakah bisa disita ataupun tidak disita. Tugas kami untuk menelusuri itu. Paling tidak masyarakat bisa tercerahkan, kemudian paling tidak penyidik bisa membuat konklusi hukum bahwa pola-pola robot trading ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan public figure. Harapannya ini tidak terjadi lagi. Kalau ini terus terjadi, maka kedepannya pola-pola seperti ini akan terus terjadi dan banyak korban yang dirugikan.